Halo guys, perkenalkan nama saya Deli Pinarto Farenza dari Ilmu Komunikasi kelas A, NIM D0223033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Nah, harusnya di sini kita nggak asing dong sama berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Tujuan teks berita sendiri adalah untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Apa sih dimaksud faktual dan aktual itu? Faktual adalah berita yang disampaikan berdasarkan fakta, dan aktual adalah memberitakan hal-hal yang baru terjadi atau sedang terjadi. Teks berita menggunakan berbagai media untuk melakukan publikasi kepada pembaca, mulai dari dalam bentuk koran, majalah, radio, televisi, internet, maupun inovasi media lainnya. Nah, setelah kita tahu pengertian teks berita, sekarang aku akan menjelaskan tentang struktur teks berita. Jadi, teks berita ada 3 struktur. Yang pertama, ada kepala berita, yang kedua, ada badan berita, dan yang ketiga, ada ekor berita. Kepala berita atau biasa disebut lead adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting. Biasanya menggunakan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai leader, laras berita, atau orientasi. Nah, yang kedua ada badan berita. Tubuh berita biasanya berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Nah, yang ketiga ada ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita, karena ke-6 unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks berita adalah bahasa standar atau bahasa baku yang berpedoman pada PUEB dan KBBI. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan banyak orang untuk memahami teks berita. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Nah, yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber. Kalimat langsung sendiri dapat didefinisikan sebagai kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Salah satu cara mengutip kalimat langsung adalah dengan memberikan 2 tanda petik dan diikuti keterangan penyertaan. Nah, yang ketiga ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental atau biasa disebut sebagai kata verba mental biasanya digunakan dalam teks berita. Kata kerja mental sendiri merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata-kata yang dimaksud tersebut antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh penggunaan kata kerja mental adalah keadaan para pengungsi korban gempa di Palu sangat memilukan. Yang keempat, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Informasi terkait waktu dan tempat menjadi salah satu unsur penting. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat harus disampaikan secara jelas kepada pembaca. Contohnya adalah kemenangan ini menjadi medali emas ke-31 sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga sebagai konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Beberapa contoh kata konjungsi temporal antara lain adalah yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, sekian materi kaidah kebahasaan teks berita dari saya. Thanks for watching, bye-bye!